Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Anco selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Ilmu, dan juga kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dari kelas S2C, Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi konsep filsafat ilmu. Pada konsep filsafat ilmu, ada 4 subbab yang akan saya presentasikan, yaitu manusia, ilmu, dan filsafat, apa itu berpikir filsafat, konsep filsafat ilmu, dan fungsi filsafat ilmu. Yang pertama, manusia, ilmu, dan filsafat. Sejak lahir, manusia sudah telah dikaruniai ilmu. Manusia adalah makhluk yang gemar menuntut ilmu dan berfilsafat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, jadi manusia untuk memiliki ilmu membutuhkan usaha. Maka dari itu, berpikir filsafat menjadi penting untuk menguasai ilmu. Filsafat dan ilmu itu kendaraan manusia untuk mencapai cita-citanya. Lewat filsafat, manusia gemar bertanya-tanya hingga melahirkan ilmu. Tanpa ilmu, orang menjadi bodoh. Ilmu pengetahuan menjadi kunci pembuka kesuksesan hidup. Dengan akal budi manusia, menciptakan ilmu pengetahuan untuk melancarkan kehidupannya. Melalui akal budi dan pikirannya, manusia mencari tahu sebenarnya yang ada di balik segala kenyataan. Jadi karena itulah, manusia sebagai subjek pembanding antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Kedua, apa itu berpikir filsafat? Berpikir filsafat menjadi ciri orang yang beradab. Masyarakat yang beradab adalah orang yang mencoba menggunakan akal budi untuk memecahkan problem. Berpikir filsafat selalu penuh dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tersebut tentu didukung oleh data yang jelas dan valid. Orang yang berpikir filsafat adalah orang yang memiliki pola pikir tertata, jernih, dan meyakinkan. Adapun hal-hal yang mendorong orang berfilsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketakjuban, yaitu orang takjub terhadap alam semesta yang kemudian berusaha merenungkan, memikirkan secara mendalam dan menyelidiki rahasia alam semesta itu. Kedua, kesangsian, yaitu orang yang menyaksikan atas sesuatu, masih belum percaya terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dan dialami oleh manusia, sehingga kemudian berusaha untuk mencari tahu secara mendalam, sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki. Kesadaran akan keterbatasan, yaitu orang yang merasa atau sadar bahwa manusia itu adalah makhluk biasa yang serba dalam keterbatasan. Filsafat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teoritis dan praktis. Filsafat teoritis mencakup ilmu pengetahuan alam, ilmu eksakta dan matematika, ilmu tentang ketuhanan dan metafisika. Filsafat praktis mencakup norma-norma atau akhlak, urusan rumah tangga, sosial, dan politik. Berfalsafah merupakan puncak ketuntasan berpikir, yaitu dengan belajar dan menyelidiki segala hal untuk mencari kebenaran hakiki. Kebenaran ialah perkara cita-cita tertinggi yang dapat dicapai melalui akal sehat. Berpikir filsafat menandai proses abstraksi kehidupan. Menurut Aristoteles, pemikiran kita melewati 3 jenis abstraksi, yaitu pertama, mulai berpikir kalau kita mengamati, kedua, dapat melepaskan diri dari materi yang kelihatan, ketiga, dapat mengabstrahir dari semua materi dan berpikir tentang seluruh kenyataan, tentang asal dan tujuannya, tentang asal pembentukan dan sebagainya. Metode berpikir filsafat. 4 metode berpikir filsafat, yaitu metode historis atau sejarah. Pertumbuhan filsafat itu dapat diikuti dari jumlahnya. Yang kedua, metode iktisad, membentuk soal-soal yang dibicarakan dalam filsafat dan menguraikan jawaban. Yang ketiga, metode sistematis, yaitu mencari arti serta maksud dari kodrat manusia. Terakhir, metode kombinasi. Kombinasi dari cara-cara tersebut, yaitu sistematis tetapi tidak lepas dari sejarah dan dengan manusia yang hidup sadar dan mampu menggunakan pikirannya. Syarat-syarat berpikir ilmiah, yaitu dibagi menjadi 2. Empirisme, suatu aliran berpikir ilmiah yang menekankan pada aspek bukti. Empirisme adalah cara pandang bahwa ilmu pengetahuan diturunkan dari pengalaman yang kita alami selama hidup kita. Yang kedua, plausibilitas. Ilmu yang dipandang ilmiah harus memiliki metode yang jelas yang dapat digunakan untuk membantah atau memuji teori tersebut. Konsep filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah wahana berpikir yang kritis. Orang yang menguasai ilmu jika tanpa pengetahuan filsafat ilmu, ada kalanya akan keliru pemahamannya. Filsafat ilmu merupakan falsafah ilmu pengetahuan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia dan filosofos. Filosofia diambil dari kata philos dan sophia, atau kata philos dan sophos. Philos berarti cinta dan sophia dan sophos berarti kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Dari asal-usul kata itu tampak bahwa filsafat memang merupakan suatu jalur pemikiran yang bijak.
Filsafat ilmu tidak pernah berhenti mempelajari suatu ilmu. Sejauh pertanyaan manusia masih ada, pelacakan kebenaran akan berjalan terus. Definisi filsafat ilmu. Pertama, pengetahuan tentang hikmah suatu ilmu. Kedua, pengetahuan tentang prinsip atau dasar keilmuan. Ketiga, mencari kebenaran suatu ilmu secara sistematis. Yang keempat, membahas dasar dari apa yang dibahas dalam ilmu agar ditemukan kebenaran yang menyeluruh, meyakinkan, dan dapat diterima nalar. Landasan filsafat ilmu, yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, ontologi, tentang apa yang ingin diketahui atau hakikat dari sebuah pengetahuan. Kedua, epistemologi, bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. Yang ketiga, aksiologi, apa kegunaan ilmu. Terakhir, fungsi filsafat ilmu. 1. Sebagai saran pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Kedua, usaha untuk menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Ketiga, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Keempat, filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Menurut Suhandi, 1. Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. 2. Mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Terakhir, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Filsafat ilmu tumbuh dalam 2 fungsi, yaitu confirmatory theories, mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dan dengan evidensi. Theory of explanation, menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.